amilu min amalin. Jika ada orang belum beriman, dia berbuat baik dalam kehidupan dunia, maka aku segera akan balasannya dengan sifat baiknya di hukum dunia. Jadi kalau dia berbuat baik, maka hukum dunia Allah balas dengan hukum dunia. Dia diapresiasi, dia disanjung, ya, dia mendapatkan perhatian dan sebagainya. Itu hukum dunia. Tapi Allah mesti adil. Tidak boleh perbuatan dengan hukum dunia kemudian dibawa hukumnya ke akhirat. Kan tidak sama. Bapak Ibu sekarang ada di mana? Tanah Kusir. Betul kan? Terus ke tanah suci misalnya, ke Mekah. Mau membawa kebiasaan dan hukum tanah Kusir, boleh nggak? Boleh-boleh saja, cuman nanti di sana akan diluruskan. Ya, karena nggak berlaku. Nggak berlaku, mata uangnya sudah beda, ya kan? Bahasanya sudah tidak sama, ya kan? Nah, itu sebabnya yang membuat kita berpikir bahwa di dalam kondisi dunia saja sudah berbeda hukum, beda tempat, beda hukum, maka jangan sampai kita berpikir ketika pulang ke akhirat hukumnya sama dengan dunia, beda. Maka kata Allah, dengan keadilanku orang baik tapi belum beriman, dia baik di dunia, dibalaslah dengan hukum dunia. Tapi ketika ke akhirat, Allah mesti adil. Maka amalnya ini tidak berlaku untuk hukum akhirat seperti debu yang berterbangan. Karena hukum akhirat berlakunya menggunakan ketentuan-ketentuan akhirat. Itulah amal. Kalau didorong pakai iman menjadi apa? Saleh. Bangun jalan, dia niatkan supaya Allah ridha. Walaupun teman-teman mungkin dinasnya di PUPR dan sebagainya, tapi ketika ditugaskan melaksanakan proyek itu bukan hanya tuntutan kerja. Saya niatkan supaya Allah ridho dengan pekerjaan ini, digunakan orang yang lewat untuk berbuat yang baik. Itu dicatatkan sebagai pahala, itulah yang dituliskan menjadi bekal pulang ke akhirat. Perbuatan itu amal saleh, sifatnya ibadah, nilainya disebut hasanah, poinnya 10. Dari mana dapat poinnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang berbuat satu kebaikan punya nilai akhirat namanya hasanah, maka dikonversi setiap satu kebaikan itu 10 poin. Ngitungnya begini, bukan 1, 2, 3, bukan begitu. Cara menghitungnya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Termasuk teman-teman yang tadi sholat ya, setelah kita masuk waktu subuh, di waktu subuh kita sholat, itu sekali sholat poinnya 10. Kalau sholatnya berjamaah, kali 27. Kalau ditunaikan di masjid, kali lagi 25. Nanti kalikan setiap tingkatan poinnya, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Nah, itu gambarannya. Karena itulah kita selalu bermohon pada Allah, semoga perbuatan dunia kita semua jadi hasanah, nanti ditampakkan di akhirat hasanah itu sebagai bekal pulang kita. Detailnya disebut dengan ajrun, jamaknya disebut dengan ujurun. Kan? Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua perbuatan baik, amal soleh yang dikerjakan di dunia itu sudah pasti mendapat pahala di akhirat? Nah, nanti kita jawab ya. Nah, kemudian kalaupun itu sudah ada pahalanya, apakah pasti aman? Itu dulu ya. Baik, yang pertama kita jawab dulu dengan cepat, apakah semua yang beramal itu sudah pasti mendapatkan pahala? Jawabannya belum tentu. Karena ada orang sholat pun kalau motif sholatnya salah, harusnya dilakukan karena Allah, dia lakukan karena makhluk. Oke? Sholat karena ingin dilihat orang, bahasa kekiniannya pencitraan misalnya. Infak karena ingin dikenal oleh orang, ya kan? Dan seterusnya. Maka niatnya sudah berbeda. Ingin dilihat orang itu disebut riya. Jelas? Bahasa Arabnya kata kerjanya yura. Kalau jamaknya yuraun. Ingin dilihat Allah, ihsan namanya. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, an ta'budallaha ta'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu sifat ihsan. Dia beribadah ingin dilihat Allah. Walaupun tak mampu melihat Allah, dia merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi mencoba menarik perhatian Allah sifatnya ihsan. Orangnya muhsin, jamaknya muhsinin.
Orang-orang yang meniatkan kegiatan kehidupannya semua karena Allah, pengen dilihat Allah, itu disebut oleh Al-Quran sebagai calon penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Saya punya ada beberapa rangkaian ayat favorit itu di Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh ada sebagian golongan orang takwa itu sedang berpetualang di bumi, nanti saat pulangnya akan masuk ke taman surga, lewat taman surga dengan segala keindahannya. Orang-orang ini punya sifat ihsan saat di dunia. Nanti ada amalannya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malamnya itu sedikit tidurnya. Ya, jadi kalau Allah sudah bilang jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kata Allah sedikit tidur, ibu jangan tambah, sedikit-sedikit tidur. Oke. Wabil asharihum yastaghfirun. Tuh kalau pengen jadi insyaallah calon penghuni taman surga yang berpetualang di bumi, nah itu amalan satunya rajin tahajud. Kedua, wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar menjelang subuh. Latihan. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, senang sedekah, berbagi. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dan dia memahami dirinya itu ada tanda-tanda penciptaan dari Allah. Maksudnya dipakai bagian kelengkapan dirinya hanya untuk ibadah karena Allah. Dia tahu telinga ini ciptaan Allah, maka dia gunakan telinga untuk mendengar yang disenangi oleh Allah. Dia tahu tangan ini ciptaan Allah, maka dia ingin gunakan tangan pada segala hal yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah seperti itu, pulangnya ke taman surga. Ya. Tidak cukup dengan amin, amalkan dulu dia. Nah ini namanya ihsan, sifatnya orangnya muhsin. Sebaliknya, riya, perbuatannya yura, jamaknya yuraun. Ada orang sholat bukan dengan sifat ihsan, tapi sifat riya. Maka menjadi masalah. Ya, alladzina hum yuraun wa yamna'unal surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat itu. Tapi jangan disimpulkan sampai di sini, salah. Jangan dipotong ayatnya. Ya, jangan dipotong. Nih, problemnya sekarang banyak yang potong ayat. Ya, sekarang ini selain potong video ini potong ayat. Jadi repot nih. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang lalai, bukannya dapat pahala tapi dapat ancaman celaka. Siapa orang ini? Yang motivasi dan niat salatnya bukan karena Allah, tapi dia mencari dunia dengan itu. Ini problem. Baik. Kemudian infak juga begitu, Pak, teman-teman, Ibu. Ada yang infak itu resiko besarnya selain gugur amalannya, itu disifati oleh Allah, bahasanya begini kalau bahasa kitanya, kayak orang yang belum beriman aja. Atau lebih agak tegasnya lagi kayak orang kafir aja gitu. Ya, itu ada di Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hati-hati itu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kemudian wallahu la yahdil qaumal, mana ayatnya nih? Ini wajahnya wajah ikhlas kebanyakan ini ya. Baru nyampe surat Al-Ikhlas gitu. Baik. Hei orang beriman, jangan kau batalkan, gugurkan amal kebaikan infakmu yang telah engkau tenun itu karena riya dengan perbuatan merusak.